Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Karawaci, Prodi Manajemen semester 2 dengan NIM 20612011157. Di sini saya bertujuan untuk menyelesaikan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Pancasila dalam kesetaraan gender. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Pertama panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita ketahui bahwa perumusan Pancasila memang tidak melibatkan perempuan, tapi bukan berarti Pancasila tidak ada korelasinya dengan feminisme. Jika kita tilik satu persatu sila Pancasila, masing-masing sila secara nyata menghargai keberadaan perempuan. Di sini saya akan membicarakan secara singkat mengenai Pancasila dalam keseimbangan hak antara perempuan dan laki-laki, atau yang biasa kita sebut dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu apa sih? Kesetaraan gender merupakan suatu hak asasi kita sebagai manusia, hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup. Tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam hal partisipasi ekonomi, kesetaraan akses pendidikan, kesehatan, serta political empowerment. Sosok perempuan yang berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara keluarga dan karir menjadi sangat langka ditemukan, karena perempuan seringkali takut untuk berkarir karena adanya tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga. Data yang ada menunjukkan bahwa perempuan secara konsisten berada pada posisi yang lebih dirugikan daripada laki-laki. Berikut adalah isu-isu utama atau sejumlah contoh kesenjangan gender di berbagai sektor yang masih perlu diatasi. 1. Pola pernikahan yang merugikan pihak perempuan. Pernikahan dini adalah suatu hal yang lazim di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2004 memperkirakan 13% dari perempuan Indonesia menikah di umur 15-19 tahun. Hukum perkawinan Indonesia menganggap pria sebagai kepala rumah tangga dan sebagai pencari nafkah keluarga. Sedangkan tugas-tugas rumah tangga, termasuk membesarkan anak, umumnya dilakukan oleh perempuan. Selanjutnya, kesenjangan gender di dunia pekerjaan. Adanya segmentasi jenis kelamin angkatan kerja, praktik penerimaan, dan promosi karyawan yang bersifat diskriminatif atas dasar gender yang membuat perempuan terkonsentrasi dalam sejumlah kecil sektor perekonomian. Umumnya, pada pekerjaan yang berstatus lebih rendah daripada laki-laki. Asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa pekerjaan perempuan hanya sekadar tambahan peran dan tambahan penghasilan keluarga pun menjadi salah satu sebab rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan. Selanjutnya, hak kepemilikan. Hukum perdata di Indonesia menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak kepemilikan yang sama. Perempuan di Indonesia memiliki hak hukum untuk akses ke properti, tanah, dan memiliki akses pinjaman ke bank dan pinjaman kredit. Meskipun terkadang masih mendapatkan diskriminasi di beberapa bagian. Contohnya, suami berhak untuk memiliki nomor pajak pribadi, sedangkan istri harus dimasukkan nomor pajak mereka dalam catatan suami. Selanjutnya, kekerasan fisik. Indonesia telah menetapkan berbagai undang-undang untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik.
Akan tetapi, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah umum di Indonesia. Seperti halnya perdagangan perempuan dan prostitusi juga merupakan ancaman bagi seorang perempuan di Indonesia, terutama mereka yang kurang mampu dan kurang berpendidikan. Meskipun pelecehan seksual dianggap kejahatan, akan tetapi hal itu umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Departemen Kesehatan Indonesia menemukan data pada tahun 2004 bahwa 90% perempuan mengaku telah mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual di tempat kerja atau di tempat umum. Lalu, bagaimana negara bisa memberikan solusi untuk kesetaraan perempuan? Negara harus hadir dan bisa memberikan solusi dalam menyelesaikan persoalan ini. Ada banyak cara yang sudah dilakukan walau harus terus-menerus diawasi, seperti halnya peraturan atau kebijakan tentang kesetaraan akses, partisipasi perempuan dalam segala aspek kehidupan, tidak ada diskriminasi pada perempuan, dan memastikan bahwa peraturan dan perundang-undangan tidak bertentangan. Apakah penting adanya kesetaraan gender untuk negara? Kesetaraan gender untuk negara sangatlah penting, karena negara atau pemerintah merupakan wakil dari segala kepentingan rakyatnya. Bahwasannya, pemerintah harus memastikan fungsi dari tanggung jawabnya dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi keadilan gender bagi seluruh rakyatnya. Hal ini penting untuk selalu disuarakan agar semua terdorong dan memahami urgensinya. Perempuan juga harus berbicara dan melakukan kerjasama dalam membackup kepentingan ini. Jika kesetaraan atau keadilan gender sudah diwujudkan, maka hal ini juga akan berdampak pada kualitas kehidupan dan iklim demokrasi yang baik di negara ini. Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandas pada ideologi Pancasila. Itu berarti segala bentuk kebebasan diperbolehkan apabila masih dalam konteks 5 sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat pada sila 5 bahwa keadilan harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.